Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para jamaah Ngaji Kolbu, kita Tajul Arus. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa waqtin wa ni'matin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, para keluarga, sahabat, tabi'in, hatta ila yaumil akhir, biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kolega dan semua yang kita sedang belajar upaya untuk mendekatkan diri pada Allah, atau kita sebut suluk ilallah, kita mengambil tarekoh ilallah, jalan menuju Allah. Kita hari ini meneruskan ngaji kita, kira-kira bicara tentang ihsan dan sahihul faqr wal faqoh. Di hubungan antara kita menjadi orang baik, kita faqr, membutuhkan diri pada Allah, dan kita faqoh, betul-betul dalam posisi yang yang sangat dekat, ingin dekat dengan Allah itu dengan sungguh-sungguh, faqoh. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadal kitab wa nutima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal murid anna ibad yatasawwaquna ila zuhuri sirril inayah wa qala ta'ala wallahu yahtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil adzim wa alam annahu law akhlahum min dzalik la tarakul amal i'timadan alal awal faqala ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ilam, ketahuilah ayyuhal murid, para murid seperti kita semuanya, annal ibad, sesungguhnya para kawulo, para hamba itu ya, disebutkan yatasawwaquna ila dzuhuris sirril inayah. Jika kita itu yatasawwaqun, sauk ya, ini bicara tentang rindu, ingin ya, rindu mendalam ya, bermasuk ria ya, kita itu sangat merindukan ya. Jadi kalau ada namanya sauki, ini orang yang sangat merindukan ya, merindukan pada keluarga. Ini merindukan apa? Ila dzuhuris sirril inayah, apabila para hamba seperti merindukan segera hadir secara jelas ya, zuhur ya, kehadiran secara jelas, sirril inayah, Allah memberikan sirril inayah, rahasia-rahasia inayah, pertolongan Allah itu segera datang. Siapa yang akan diberikan sirril inayah itu?
Siril inayah adalah sebuah rahasia yang Allah pada saat tertentu memberikan, yang kita membutuhkan, menginginkan. Faqala ta'ala, Allah bersabda, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu yahtassu birahmatihi mayyasha. Wallah, dan sesungguhnya Allah, yahtassu itu mengkhususkan, mengistimewakan, dan mensyaratkan orang tertentu ini yang akan mendapatkan siril inayah. Siapa? Mayyasha, ya, birahmati, untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Karena rahmat inilah, sahabat dan saudara semua, para jamaah, yang menentukan apakah kita itu dalam hadratil ilaiyah, kita pada tahap wusul ilallah atau tidak, ujungnya kita itu di surga atau tidak, itu birahmatillah, karena rahmat Allah. Wala ana, kata Rasulullah, ya termasuk saya, walaupun saya maksum, saya masuk surga itu karena birahmatillah, karena rahmatnya Allah. Rasulullah saja menyampaikan seperti itu diri beliau. Nah, kita itu terus mau mengandalkan apa? Allah, Rasul yang maksum saja memohonkan terhadap rahmat Allah. Nah, kita itu orang biasa-biasa yang mungkin terbiasa untuk menambah dosa, tapi belum tentu menambah amalnya, kok tidak memohonkan rahmat. Nah, disebutkan yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah itu memberikan rahmatnya itu kepada yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguh Allah itu adalah memiliki zat yang memiliki keutamaan yang agung. Ya, karena Allah itu zat yang bisa memberikan, bukan yang lain. Nah, karena itu kita memohon pada Allah. Wa'lam annahu law ahlahum min dalik. Wa'lam, ketahuilah, annahu, kalau sesungguhnya Anda itu kalau tahu, ya ginilah, wa'lam annahu law ahlahum min dalik, kalau Allah itu memberikan tahu kepada kamu, ya, bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada si A, si B, si D, termasuk kita, ya kira. Wa'lam annahu, kalau kita itu mengetahui Allah memberikan siril inayah birahmati itu kepada kita, dan kita tahu lau ahlahu min dzalik, dari sebuah rahasia yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita atau kepada siapapun, latarakul amal iktimatan alal awal. Lataraku, maka seseorang itu yang tahu terhadap dirinya mendapatkan rahmat, dirinya dapat siril inayah, latarakul amal, maka dia akan meninggalkan amal-amal baik, ya, iktimadan, karena yang telah ditetapkan alal awal, dari zaman azali. Jadi begini pengertiannya, para Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya cintai. Kalau kita itu nanti husnul khotimah, ya, maka nggak usah ada orang, nggak perlu ngamal. Kalau saat tertentu saya menjadi ya nggak usah ada ikhtiar. Kalau kita tahu Allah akan menjadikan rezeki kita maka kita tidak perlu bekerja keras. Kalau Allah memberitahu kepada kita bahwa kita akan mendapatkan anugerah ABC, maka kita akan menjadi orang biasa, orang yang latarakul amal, orang akan tidak mau melakukan amal apa. Karena itu bedanya kalau pada orang umumnya itu, kalau dikasih tahu kemudian ngandalkan, nanti saya masuk surga kok, saya sudah pasti husnul khotimah kok, mangkan akhir kalimul la ilaha illallah dakhala jannah.
Tapi siapa yang menjamin bahwa kita itu nanti husnul khotimah? Kalau kita tidak berdoa, kita mohon, kita mendekatkan diri pada Allah, ya, kecuali para min aulia. Kalau aulia itu walaupun dikasih tahu siril asrornya itu sudah ada, siril inayahnya sudah ada, tapi beliau tetap mendeplekan, menjatuhkan dirinya itu kepada Allah tanpa harus mengendorkan sama sekali upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita, ya mungkin dasarnya kita itu kan males karena sudah tahu nanti ujungnya itu. Seperti halnya kalau kita tahu sebuah film telenovela, ya katakan ya drama, ujungnya ini ya kita nggak lihat proses kan. Nah, pendek kata apa? Faqala ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat, akan diberikan secara dekat minal muhsinin kepada orang yang berbuat baik. Jadi kunci untuk siril inayah, siril asrar, dan kita mendapatkan yahtasyu birahmatihi kalau kita itu minal muhsinin. Jadi orang yang baik. Jadi intinya kita nggak usah berpikir apakah kita itu dapat siril asrar, kita dapat siril inayah, itu nggak usah terlalu dipikir. Yang penting kita menjadi orang yang muhsin, itu yang akan menjadi tanda petik jaminan. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, itu muhsin. Nah, karena itu para Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ibadah orang muhsin itu adalah ihsan kan? Jadi akidah iman Islam ihsan. Akidah syariah tasawuf. Jadi muhsinin itu adalah buah dari orang yang sufiyah, orang sufi. Orang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah orang disebut muhsin. Nah, karena itu muhsin itu dalam kedudukan ibadah itu seperti halnya dikatakan kalau kita ibadah itu seakan-akan kita tahu makrifat pada Allah. Tapi kalau tidak, Allah tahu terhadap kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita di manapun kita berada. Sehingga dengan demikian kita itu Kita itu menjadi hati-hati karena Allah itu mengawasi kita. Itu muhsin dalam hati ibadah. Tapi muhsin di dalam hal muamalah itu berbeda. Kalau muhsin dalam hal dalam hal muamalah itu pengertiannya adalah selalu berbuat baik. Dan muhsin itu adalah di atas adil. Contohnya gini, kalau kita hari Jumat itu kan ya'murukum bil adil wal ihsan. Adil dulu baru ihsan. Orang tidak akan bisa berbuat ihsan kalau tidak adil dulu. Adil itu apa? Proporsional. Kita dipukul sekali, kita balik pukul sekali, itu adil. Seseorang menyakiti, kita ganti menyakiti, adil. Tapi kalau orang ihsan, tidak. Orang ihsan kita dipukul, kita akan mengatakan dalam hati kita, oh mungkin dia itu salah. Yang dipukul mestinya si A, tapi dia lupa, dikira kita yang kena juga karena kita pukul. Ya Allah, moga-moga yang mukul itu diberikan hidayah oleh Allah. Nah, itu orang ihsan. Tapi kalau orang mukul jotos sekali, kita ganti jotos sekali, itu adil. Tapi kalau ihsan, memaafkan terhadap orang yang menyalahi kita, itu ihsan. Karena itu ihsan itu lebih tinggi derajatnya daripada orang adil. Karena itu mengatakan seperti inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Karena orang yang ihsan inilah sangat dekat mendapatkan rahmat Allah, dan orang ihsan itu adalah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan syiril inayah.
siril asro. Tapi kan sekarang sulit ya Bapak Ibu sekalian jadi orang ihsan ya. Jadi wong adil eta angel ra kaprah. Ya. Kita itu seringkali apa? Dipukul sekali, disakiti sekali, balasnya 5 kali. Difitnah sekali, kita ganti fitnah, menfitnah 5 kali. Nah, ini bukan adil lagi, tapi ini dolim. Nah, jadi kita bisa lihat, kalau kita disakiti sekali, balas itu adil. Tapi disakiti, difitnah, biarkan saja, malah didoakan, itu ihsan. Ihsan dekat dengan minal musawwifin, orang tasawuf, dan inilah kunci dari sirul inayah, dan dia adalah qaribum minal muhsinin, untuk mendapat apa? Yahtasu birahmatihi. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah yang menjadi pegangan dia, jaminan dia masuk surga. Semoga ya Bapak-Ibu sekalian kita pada tahap orang yang muhsinin, ya, bukan adilin, orang yang sekedar adil saja, tapi orang yang muhsinin. Dan waqallal mu'alif in aradta wurudul mawahib alaik fasohih faqra wal faqoh ladaika innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. In aradta, apabila kita itu menghendaki wurudul mawahib, turunnya beberapa peparing atau anugerah dari Allah alaika kepada kita semua ini. Caranya apa? Agar kita segera diturunkan rahmat Allah, siril inayah, ya, mawahib seperti itu apa? Fasohih fakro. Maka dengan demikian benarkanlah cara fakromu, cara kamu membutuhkan pada Allah itu yang benar. Sholat instrumen mujahadah, ya. Sholat adalah instrumen munajat kepada Allah. Kalau kita sholat benar itu berarti fasohih fakro. Kita itu betul-betul membutuhkan Allah. Ini pengertian fakir miskin itu dalam konteks zakat memang berbeda dengan fakir miskin dalam konteks membutuhkan mawahib. Kalau fakroh pengertian di sini adalah orang yang sangat membutuhkan Allah. Ya. Sangat betul-betul kita sangat membutuhkan Allah, itu orang yang fakir, yang fakor. Ya. Itu ya. Dan fakoh. Ya, fakoh itu ya ternyuh. Orang doa kok sambil senyum-senyum dengan Allah kan berbeda. Doa dengan teriak-teriak, memangnya Allah tidak mendengar. Doa itu lebih baik dengan suara yang lembut, dan terhadap proses munajat, ada proses dialog dengan Allah, itulah fakoh. Jadi orang yang sahihil fakor wal fakoh, itulah yang akan mendapatkan wurudul mawahib. Jadi turunnya mawahib, anugerah-anugerah Allah itu fakro wal fakoh. Ya. Nah, dalam konteks fakir ini biasanya disebutkan apa? Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Wa nahnu fuqara, dan kita itu adalah fuqara. Allah itu sangat kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Wa nahnu fuqara. Lah kita itu membutuhkan bermenatu harus fakir dan fakoh. Fakir itu sangat membutuhkan, ya. Kemudian kalau fakoh itu sangat ternyuh, sangat dari dalam untuk membutuhkan mawahib tadi. Lataikah yang fakro dan fakoh itu di samping kita, di hati kita yang paling dalam itu ketika bermunajat kepada Allah, khususnya dalam sholat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi di dalam pengertian lain, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, bagi orang yang membutuhkan, bagi bukan orang dekatnya,
Kan infak sodakoh ya, itu yang diberikan orang zakat infak sodakoh di sini. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif anwarun udzina laha fit dukhul wa anwarun udzina laha fil wusul. Ini pengertian dalam satu kalimat. Anwarun, kalau tadi disebutkan kita wurudul mawahib, hubungannya dengan syiril inayah, hubungannya dengan muhsin, kemudian kita mendapatkan rahmat Allah, itu berarti anwarun, ya, anwar cahaya-cahaya Allah itu udzinu diizinkan laha kepada seseorang yang mawahib tadi, orang yang mendapatkan wurudul mawahib anugerah Allah fit dukhul, pada tahap yang penting masuk. Nah itu insya Allah dapat anwar, tapi di kulitan. Wa anwarun udzinun udzinalah fil wusul. Dalam saat tertentu seseorang mendapatkan anwar cahaya Allah yang tercermin di dalam hati itu diizinkan laha kepada seseorang itu fil wusul sampai pada wusul ilah. Ila khadratillah, sampai pada Allah. Nah, kita itu sampai mana? Kita itu dalam posisi di mana? Apakah hanya sekedar dapat anwar, saat tertentu kita ada cahaya, atau sampai pada wusul ilallah? Orang yang tasawuf, orang yang torekoh, rata-rata berdoanya itu, kita itu tawajuhnya itu ila hadratillah, sampai pada hadrati Allah, dan itu berarti wusul ilallah. Jadi wusul ilallah itu di atas dari makrifat hakikat, baru wusul tajalli, wusul ilallah. Nah, tentu untuk wusul ilallah kan berat, dan itu harus tapi diamalkan. Jadi jangan hanya sekedar sholat, itu berarti kita itu hanya just inside, sekedar masuk, sekedar melaksanakan. Bukan pada the meaning of wusul ilallah. Tidak sampai pada wusul ilallah. Jadi ini beberapa cara kita itu dalam rangka bisa mendapatkan apa yang disebut dengan makrifat itu. Wusul pada Allah. Rasulullah bertanya, "Qila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Rasulullah ditanya, tanda-tandanya orang wusul ilallah, tanda-tanda Allah itu memberikan mawahib, sirul asrar, birahmati wal muhsinin tadi apa? Rasulullah mengatakan, apakah bisa diberikan pada kita? Qala at-tajafi andal hurur wal inabati ila darul khulud wal istimatul mauti qabla nuzuli. Jadi dengan demikian Rasulullah menyebutkan tandanya itu adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia, dan dia itu adalah lebih pada akhirat, dan dia itu adalah istimatil maut qablan nuzuli. Jadi inabah, ya kita kembali buat istimatul maut, dan dia selalu mengingat mati sebelum qablan nuzuli, sebelum wafat itu hadir. Tanda-tandanya itu. Jadi sebaliknya, kalau kita itu masih serba dunia, masih lupa mati, kita nggak mau kembali kepada jalan Allah, ya itu belum tanda-tanda mawahib. Ya. Jadi kalau Imam Ghazali itu kan mengatakan yang dekat itu mati. Jadi kita itu harus berpendapat yang dekat itu mati. Ya. Yang paling berat melawan hawa nafsu. Yang paling mudah, ringan, meninggalkan kewajiban. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Karena itu, ya, ingat mati itu adalah ciri orang itu yang akan mendekatkan diri pada Allah, dan berarti akan ada mawahib, turunnya
anugerah Allah. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab rubbama waradtu 'alal anwar fa wajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat. Rubbama barangkali, seringkali ya, waradta 'alaika anwar, kita semua itu diturunin anwar. Allah itu memberikan anwar kita, cahaya hati. Basiroh itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tadi kan mayaksha tadi yang dikendaki. Dan itu ada pada diri kita. Bahwa jadal qalbu, tapi ketika anwar, ada tamu anwar itu, ya, bukan Pak Anwar ya, tapi bukan sahabat kita namanya Anwar. Jadi anwaru cahaya ilahiyah itu masuk ke kita, loh sirah kita, fayat jadal qalbi, kemudian Anwar itu melihat, mendapatin di dalam hati apa? Maksuwan ya, yang penuh dikebaki, penuh diisi Bisuratil asal, makanan yang enak, masih sinetron yang bagus, masih ingin sesuatu keindahan dunia, masih ingin jabatan menggebu-gebu, fartahal, balik, mencelat. Anwarul tadi, siril asrornya itu, ya, anwarul siril inayahnya itu wurudul mawahib kembali. Long ini bersinggasana di hati kita kok dipenuhin, ya, maksuwan, dipenuhin dengan urusan-urusan macam-macam ya. Sehingga maksuwannya itulah yang melupakan ghaflah kita kepada Allah. Apa? Fartahalat, maka anwar itu, nurani itu, ilham itu, basirah itu, fartahalat, ayu, min haitsu nazalta, sehingga tidak bisa turun dan tidak bernazalta, dan dia tidak bisa bersinggasana di dalam hati kita itu. Karena dia sudah didatangi. Padahal kita udah di pintu ya, kita itu sudah seringkali di pintu, karena balik lagi seneng dengan hal-hal yang bisa ghaflah kepada Allah, akhirnya Akhirnya anwar tadi pergi. Nah, karena itu kuncinya adalah kembali lagi ya, seperti biasa kita bicarakan, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafas membersihkan hati kita, wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hati kita. Itu para salikin ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat kita. Orang memang banyak, seperti kita masih banyak dosa. Nah, yang baik kita itu sadar bahwa kita itu dosa, karena itu harus banyak istighfar. Harus bersolawat. Harus mengamalkan muhsinin tadi, salah satunya bermunajat pada Allah di malam-malam hari. Itu ya. Karena itu apa? Farrih qalbaka minal aghjar yamla'uhu minal ma'aribi wal asrar. Caranya apa? Farrih, kosongkan qalbaka, hati kita, minal akhyar, selain hanya Allah. Hati kita itu siang, malam, pagi, sore pekerjaan terus. Ini belum selesai, ini belum selesai. Tugas lagi ini, tugas lagi itu. Kapan ini tugas ini selesai? Kita harus berjawab, kita harus menjawab. Mungkinkah selama hidup kita itu akan selesai urusan-urusan dunia? Jawabannya kan sama kan? Nggak mungkin kita itu tidak dibelenggu oleh
Pekerjaan itu nggak mungkin. Nah, karena itu pekerjaan Anda harus kendalikan. Kalau dunia itu yang mengendalikan kita, sampai kapanpun kita akan menjadi budaknya. Karena itu dunia yang harus ikut kita. Enggak, saya lihat sudah istirahat. Istirahat itu dalam arti ya saya kerjakan semampu saya. Jadi nggak usah kejar sana kejar sini, sehingga itu dia ghaflah dan dia itu tidak bisa farigh, tidak bisa mengosongkan diri kita. Karena mengosongkan diri kita hanya kepada Allah, itulah kunci kita itu nanti bisa wusul ilallah dan mendapatkan tadi wurudul mawahib dan siril inayah. Jadi bantuan Allah, inayah Allah secara sir yang akan hadir pada saat tertentu. Itu ya, para salikin. Baqala al-mu'alif al-mu'minu yusghiluhu sana'u 'ala Allah ayyakuna li nafsihi syakiran wa tusghilu huququllah an ayyakuna li khuduni bihi dzakiran. Jadi para salikin, sahabat-sahabat sekalian, al-mu'min, seorang yang bisa katakan orang mukmin, yusghilu sana'a 'ala Allah, yaitu orang yang menyibukkan diri ya, hanya apa? Sana'a 'ala Allah. Jadi orang mukmin itu yang menyibukkan diri untuk memuji Allah. Bukan sebaliknya, orang yang sibuk bagaimana diri kita itu dipuji oleh manusia. Itu adalah orang mukmin. Istighfar, sholawat, zikir, fikuli makan waktin, ya, itu menjadi sebuah kewajiban kalau kita itu adalah istighol ilallah, menyibukkan diri pada Allah. Jadi tahali itu di situ. Takholi, tajalli. Jadi orang yang menyibukkan diri kemana-mana, daripada nganggur membaca Quran, daripada diam, menggerakkan tangannya, tasbihnya, itu adalah orang yang istighol ilallah, menyibukkan diri pada Allah, daripada kita itu sibuk untuk urusan pekerjaan dan urusan pujian manusia, ya. Ayyakuna li nafsi syakiron. Nah, dengan demikian orang yang menjadikan diri kita itu istighol ilallah tadi, dia itu adalah situasinya itu tidak mungkin mengelem dirinya. Nah, seringkali kita kan seperti ini. Yang sibuk adalah istighol untuk agar kita itu dikelem. Begitu Pak, Bapak hebat ya. Umur sekian sudah menjabat ini misalkan. Malah dia mengatakan, oh iya, 5 tahun lagi saya akan menjabat ini. Ini masih pertama. Habis ini saya kemampuan saya seperti ini jabatan saya. Nah, ini berarti orang itu sibuk mempersiapkan dirinya untuk jabatannya, dan berarti itu adalah istighol ila dunya, bukan istighol ila Allah, bukan menyibukkan diri pada Allah. Kebanyakan kita masih seperti itu ya. Begitu dipuji sekali, dia akan menceritakan dirinya itu lebih 5-6 kali ke depan. Dipuji sekali sudah lari. Nah, inilah manusia itu yang belum farigh qalbaka, belum hati kita itu kosong. Wa tusghilu huququllah, tapi sebaliknya orang yang mukmin itu wa tusghiluhu, dan dia itu selalu menyibukkan, menungkulkan dirinya itu huququllah untuk memenuhi hak Allah. Ya, memenuhi hak Allah. Apa? Hak Allah itu ya ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita ibadah. Liya'budun dalam konteks ilmu tasawuf dinaikkan, bukan hanya liya'budun, liya'rifun, agar kita beribadah bisa makrifat itu apa. Ya. An ayyakuna li khudhihi dzakiron, dan dengan demikian kalau orang ya seperti ini ya, orang yang bisa tusghilhu huququllah ayyakuna li khudhihi, maka dengan demikian dia tidak mengambil bagiannya.
Bagian senang-senangnya itu ditinggalkan dan dia kembalikan pada Allah. Senang-senangnya zikir tengah malam, oh capek, kita bunuh kesenangan itu. Tapi kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini caranya apa? Dzakiron, hanya dengan cara berpikir. Berarti kita itu adalah harus selalu mengingat Allah fi kulli waktin, ya, wa halin, ya, dalam situasi waktu, halin, ya, kita itu harus mendekatkan diri pada Allah. Itu ya Bapak Salikin, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama, insya Allah kita sudah mengambil benang merahnya. Bagaimana kita mendapatkan tadi sirul inayah warahmatillah, itu caranya awalnya itu adalah farrih qalbaka. Kita kosongkan diri kita dan tidak ada satupun kecuali Allah. Farrih qalbaka minal akhyar. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan ridho, inayah, dan membuka futuhul qulub kita, sehingga kita betul-betul bisa mempersiapkan diri, mendekatkan diri pada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.